Ya, lo ketemu lagi dengan saya di channel YouTube saya, Erwin Mulyadi. Topik kali ini yang mau saya angkat adalah tentang charger di smartphone modern. Ya, kita juga tahu belakangan banyak juga produsen smartphone yang mulai tidak memberikan charger dalam paket penjualannya. Di samping itu juga bagi yang masih dapat charger, tentunya ingin beli satu lagi untuk cadangan atau untuk dipakai bepergian. Sebagai contoh, di sini saya pakai handphone Poco X3 NFC, chargernya saya dapat yang 33 watt. Karena memang handphone itu teknologi pengisiannya mendukung 33 watt. Artinya output dari charger itu bisa mencapai 11 volt 3 ampere ya. Jadi kabel yang disertakannya juga adalah kabel yang 3 ampere. Nah, saat ini memang makin beragam ya. Ada handphone yang mungkin sekitar 18 watt atau bisa 25, 33, bahkan mulai banyak yang makin tinggi ya, misalnya 66, 120 dan itu wow banget sih. Tapi saya batasi dulu gini deh. Teknologi pengisian daya cepat fast charging sebenarnya 3 ampere, 5 volt itu udah dianggap cepat ya. 5 volt 3 ampere atau 15 watt itu sudah cepat. Sebagian handphone biasanya 18 watt. iPhone umumnya 20 watt. Jadi kita anggap angka-angka seperti itu sudah dianggap cepat. Cuman kalau udah ngerasain yang 33 watt atau lebih itu emang asik banget ya. Karena dari kondisi misalnya baterainya udah mau habis sampai ke full itu sekitar 1 jam aja dia sudah full. Anggap kapasitas baterainya 5.000-an lah ya, 5.000 mAh itu kan saat ini umum. Nah, jadi apa nih yang mau saya bahas dalam video ini? Poinnya. Poinnya adalah gini. Bila kita mau beli charger dan kita lihat di toko atau toko online, kita mungkin akan mulai kaget juga karena ternyata banyak juga nih pilihan charger yang tersedia di toko. Baik dari mereknya beragam, harganya juga beragam, dan juga teknologinya. Mungkin teman-teman pernah dengar istilah quick charge, power delivery, VOC, itu kan juga harusnya kita cari tahu juga apa sih ini dan saling kompatibel nggak kalau tukar-tukaran gitu ya. Kita akan bahas satu-satu deh supaya bisa fokus ya. Jadi uh, kita mulai dengan istilah dulu. Fast charging adalah istilah umum, artinya mengisi daya cepat. Kalau kita temui ada tulisan quick charging, itu juga maksudnya pengisian cepat, tapi itu nama yang sudah dipakai oleh Qualcomm untuk teknologi protokol dia, QC3 atau QC4 ya. Artinya quick charge generasi keempat. Charger yang mendukung quick charge tentunya cocok dibeli oleh teman-teman yang menggunakan handphone yang mendukung quick charge, misalnya Xiaomi atau Samsung dengan nama adaptive fast charging misalnya. Tapi kurang cocok kalau pakai Oppo atau Realme yang teknologinya tuh VOC atau VOOC. Kenapa? Ya karena VOOC itu punya cara yang berbeda dalam menyalurkan dayanya. Biasanya dia menggunakan kabel yang ampernya lebih besar ya, mencapai 5 ampere. Jadi kabel ini juga penting nih untuk kita bahas. Eh, Satu lagi ada yang namanya power delivery atau PD. Apalagi PD ini, ya sebenarnya PD ini kita sering dengar kalau kita pakai iPhone ya. Di iPhone itu umum disebut kabel PD. Menurut saya, PD atau power delivery itu adalah sebuah standar pengisian daya yang akan bertahan sampai jangka panjang. Dan mungkin di masa depan semua itu akan distandarisasi pakai sistem yang sama yaitu power delivery. Kita tahu juga belakangan didesak iPhone itu jangan lagi pakai teknologi kabel lighting yang lama itu ya, yang hanya hanya bisa sampai 20 watt aja. Maka power delivery adalah sebuah cara untuk menyalurkan tegangan dan arus yang besar lebih dari 20 volt, lebih dari 5 ampere untuk beragam kebutuhan, nggak cuma smartphone aja, bisa untuk laptop, misalnya MacBook, atau untuk kamera. Jadi kamera masa kini itu udah umum ya bisa dicas lewat USB-C. Tapi sebagian kamera yang saya tahu tidak sembarang USB-C mau, dia hanya yang power delivery, misalnya Canon mirrorless atau Fuji dan sebagian kamera yang lain. Nah, jadi power delivery tentunya butuh charger yang
juga mendukung power delivery. Kalau kita tadi bahas ada charger yang mendukung Qualcomm, ya dia tidak PD atau tidak power delivery. Yang power delivery setahu saya mestinya tidak mendukung quick charge. Walaupun saya mulai temui di toko online, saya lihat ada charger yang bisa mendukung dua-duanya. Ini saya mau cari tahu lebih lanjut sih nanti ya. Oke, dalam memilih charger, ini kita masuk ke topik berikutnya ya, memilih charger ya. Tentunya harga menentukan kualitas dan kita akan kaget juga kalau lihat beberapa merek-merek yang cukup kelas atas gitu, itu punya harga lumayan mahal, bisa 200.000, 300.000. Sebutlah misalnya ada merek apa ya, misalnya Anker, kemudian ada Baseus, mungkin ada Vivan, ada Aoki misal ya. Merek-merek itu tidak asing kalau dia jual charger yang harganya agak tinggi. Tapi ternyata di balik harganya memang ada teknologi-teknologi yang mendukung. Sebutlah misalnya GaN atau GaN ya, gallium nitride. Ada juga Super Si atau Super Silicon. Nah, dua hal itu kalau ada di charger yang kita mau beli itu bagus. Kenapa? Karena GaN atau Super Si itu ceritanya dia punya chip yang lebih baik sehingga arusnya lebih stabil, kemudian tidak panas gitu chargernya. Walaupun ya memang harganya agak mahal. Waktu saya mau cari charger untuk cadangan ya, meskipun saya sudah punya charger yang dari Poco ini yang 33 watt. Nah, tapi saya cari-cari yang charger lain yang kalau bisa ya wattnya sama lah, tapi nggak mudah. Saya akhirnya dapat yang sekitar 30 watt. Hampir sama ya, tapi bukan 33. Dan pertama saya dapatkan merek ini, Usam ya. Usam itu seperti ini dusnya. Ini bacanya Usam atau Yusam ya, saya juga nggak tahu. Ini power delivery, USB-C, dan Super Si teknologinya. Waktu beli dapat flash sale sekitar 80 ribuan, belum ada kabelnya. Dan ini kecil banget ya, coba perhatikan 30 watt dengan Super Si dan ini 33 watt dengan teknologi entah apa ya si Xiaomi yang pasti dia quick charge. Kalau ini bukan quick charge, ini power delivery. Tapi ini dipakai atau dipakai untuk ngecas handphone saya nggak ada masalah. Walaupun tidak muncul logo Mi Turbo Charge. Dan ini belum termasuk kabel, jadi saya cari kabel lagi. Tentunya kabel yang saya maksud adalah C ke C ya. Kabel C ke C ini biasanya sih nggak usah diragukan, ampernya biasanya 3 ampere atau lebih. Dan harganya memang cukup tinggi ya dibandingkan kabel misalnya USB A ke USB C yang seperti ini. Walaupun yang seperti ini juga teman-teman saya sarankan carilah yang minimal 3 ampere. Jangan beli yang 2 atau 1 ampere, itu sayang karena nanti sudah chargernya misalnya wattnya besar, handphonenya juga udah siap nih, kabelnya malah yang jadi masalah gitu loh. Oke, nah itu saya dapat si mungil ini dan saya suka karena ini enak buat dibawa travel. Tidak panas juga waktu ngecas, tapi sebetulnya ini tuh bukan charger yang tepat karena ini sebenarnya didesain untuk iPhone atau juga MacBook misal ya, sekecil gini ini bisa buat MacBook, keren sekali. Tapi ini boleh lah untuk ngecas handphone apa saja yang ada teknologi bukan maksudnya yang mendukung USB-C ya. Dan waktu saya lihat di software di AIDA 64 di bagian baterainya saya cek ya kurang lebih 3.500 sampai 4.000 mAh ya, itu lumayan besar juga arus pengisiannya. Oke, tapi setelah itu saya coba cari-cari lagi dan saya nemu charger yang kedua adalah dari Acom ya. Acom apa Acome ini bacanya ya. Jadi baik Usam atau Acom atau mungkin ada Ugreen atau ada Basike mungkin, itu juga merek-merek yang cukup bagus walaupun tidak semahal yang tadi saya sebut ada Baseus atau Anker atau Aoki gitu ya. Jadi keuntungannya adalah merek-merek yang saya beli ini harganya lebih terjangkau. Misalnya Acom ini juga sekitar 85 ribuan waktu flash sale. Salah satu yang saya suka adalah dia 30
watt juga ya, tapi dia GAN, GAN ya. Jadi ada tulisannya GAN Quick Charge. Dan dia bukan cuma punya satu port yang USB-C power delivery, tapi juga punya yang normal USB-A yang tentunya mendukung quick charge. Jadi dengan charger ini saya bisa pasangkan misalnya kabel USB-A ke charger ini, dan bila ini saya pakai untuk ngecas Poco saya, ya Mi Turbo Charging-nya aktif ya, muncul tulisan Mi Turbo Charging. Pengisian dayanya juga cepat. Tapi kalau misalnya saya mau pasang kabel USB-C ke port yang power delivery, boleh-boleh aja. Tetap bisa dipakai, tetap kencang, cuman bedanya tidak muncul logo Mi Turbo Charge. Jadi semestinya yang benar tuh ini untuk siapa nih? Ya ini misalnya untuk laptop atau MacBook atau ya iPhone misalnya ya, tapi kabelnya bukan yang ini ya kalau iPhone. Jadi waktu saya pakai ini, saya sukanya adalah saya bisa pakai yang mana saja untuk ngecas handphone saya. Tapi bila di lain waktu saya mau ngecas kamera kayak Canon EOS R misalnya, tentunya yang harus saya pakai adalah yang USB-C yang power delivery. Nah itu intinya seluk-beluk tentang charger modern. Kalau kita mau beli baik karena tidak dapat dari produsennya atau memang ingin beli untuk cadangan, ya silahkan aja. Tapi sebagai kesimpulannya juga ya, jangan juga cari yang terlalu murah, karena yang terlalu murah kita tidak tahu teknologinya, mungkin nggak pakai GAN, nggak pakai Super SI, mungkin juga nggak ada perlindungan kestabilan arus, tegangan, dan lain-lain. Sayang aja ya, karena ini handphone kita kan baterai itu komponen yang paling rentan. Jangan sampai belum setahun dipakai baterainya udah rusak karena kesalahan memilih charger. Kemudian kedua, sebagai kesimpulan yang kedua, antar protokol ini ada baiknya kita tahu, walaupun kalaupun terpaksa misalnya ya ngecas pakai charger yang tidak sesuai, ya sebenarnya tetap bisa mengisi daya, cuman mungkin jadinya tidak maksimal atau lebih ke dibatasi ya supaya tidak panas gitu. Dan juga tidak usah khawatir soal misalnya bagaimana bila kita menggunakan charger yang wattnya besar tapi handphone kita sebenarnya tidak membutuhkan sebesar itu. Misalnya ya saya pakai 33 wattnya ini untuk ngecas handphone Xiaomi yang lain yang 18 watt, ya nggak apa-apa juga, nggak usah khawatir karena dia akan ambil secukupnya. Jadi seluk-beluk charger yang saya tahu dan bisa saya bagi di video kesempatan kali ini ya kurang lebih itu, dan mudah-mudahan yang saya bisa bagikan ini ya ada manfaatnya lah buat teman-teman yang lagi cari charger untuk smartphone-nya atau mungkin untuk laptopnya. Kalau video ini ada manfaatnya dan teman-teman suka, silahkan tekan tombol like, dan sampai ketemu di video saya yang lainnya.